Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh memperkenankan kita untuk kembali bangun dari istirahat kita pada malam hari. Dan pagi ini di hari yang Tuhan kuduskan bagi kita, Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita. Terlebih hari ini kita akan bersama-sama di dalam perjamuan kudus dengan Tuhan. Mari memberikan kita penghormatan kita kepada Tuhan. Mari memberikan pengagungan kita kepada Allah yang luar biasa. Kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan Allah yang senantiasa setia di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menaikkan penghormatan kita. Kami kagum akan nama-Mu Tuhan. Nama yang berkuasa. Nama yang penuh dengan kasih. Kau nama yang terindah. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Namamu sungguh indah Tuhan, namamu tiada bandingan. Mari Bapak Ibu jemaat sekali lagi kita mengatakan, Engkau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dia hadir bertahta di dalam pujian kita. Sungguh indah tiada taranya, Engkau sungguh menakjubkan Tuhan. sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih dari lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengagumi akan nama-Mu. Engkau Allah yang bertahta di dalam hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa di dalam seluruh jagat raya ini. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa bertahta di atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, membawa segala pujian syukur kami, segala hormat kami akan Allah kami yang kudus, Allah yang besar, Allah yang agung. Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji, ditinggikan dan dimuliakan di dalam seluruh penyembahan kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan,
Pada pagi hari ini, biarlah hati kami Tuhan boleh sungguh-sungguh terarah hanya kepada Engkau saja. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan seluruh pengagungan kami hanya kepada Tuhan saja. Kami menyadari ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami bangun, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya boleh menguduskan kami, melayakkan kami. Sehingga kami boleh lebih jauh lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Allah yang kudus. Sehingga puji-pujian kami ini Tuhan, sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan membuat Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami dapat datang kepada Tuhan beribadah bersama. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sungguh percaya kalau kita boleh ada sampai pada hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita ragu melangkah, untuk kita maju, untuk kita menghadapi hari-hari kita. Karena ada Tuhan yang selalu menuntun dan memegang seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan kita. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, karena Engkau selalu bersama kami, menuntun hidup kami dan memelihara hidup kami. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan bersukacita bertepuk tangan. Kita katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan.
Tuhan, kita berjalan di dalam kekuatan dan pertolongannya. Bersama Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang menuntun dan memimpin kita. Bahkan keselamatan kita hanya bisa ditebus oleh karena darah Yesus. Kita diselamatkan dan dihapuskan dosa kita hanya oleh karena darah Yesus. Sungguh kita bersyukur kita adalah anak-anak Tuhan yang beroleh karunia keselamatan dari Dia. Hanyalah darah Yesus. Mari kita pujikan dengan sukacita. Hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh karena darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Hanyalah darahnya Yesus. Hanyalah darahnya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Hanya oleh darah Yesus dosa kita telah dihapuskan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini mari bawa hati kita. Bawa segala kehidupan kita di hadapan Dia. Katakan, Tuhan, kini aku datang Tuhan. Biarlah Tuhan tahu akan segala apa yang kita alami. Segala dosa yang telah kita lakukan. Mari datang kepada Dia. Mohon ampun dan minta penghapusan dosa kepadanya. Dan biarlah Dia yang memulihkan kehidupan kita. Mari sambutlah Dia. Tuhan, kini ku datang. Hatiku senanglah, ku dengar suara-Mu
katakan hatiku senanglah Tuhan. Hatiku senanglah, ku dengar suara-Mu, darah-Ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Sungguh lemahlah iman kita, lemahlah imanku, dan ku tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Katakan, kini ku datang Tuhan, datang kepadamu. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam Tuhan. Kini ku datang Tuhan, kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Hanya oleh darah Yesus yang bisa membasuh dosa kita. Sungguh kita bersyukur akan semuanya itu. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Yapardi. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita mohon Tuhan yang memberikan penerangan kepada hati kita, pikiran kita, sehingga kita boleh memahami firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh belajar dari sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah dia seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan, sehingga dia boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, memberitakan firman Tuhan yang boleh dimengerti, firman Tuhan yang sederhana yang boleh dimengerti oleh semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan Engkau siapkan hati kami semua ya Tuhan untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Engkau memberikan kami konsentrasi, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya dengan konsentrasi mendengarkan firman-Mu lah maka berkat-Mu akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperlihatkan saudara sebuah gambar ya. Di sana ada ditulis The Time of Israel. Ini adalah nama dari sebuah surat kabar yang ada di Israel, surat kabar yang berbahasa Inggris. Saudara, di surat kabar itu ya memberitakan seorang Rabi Yitzhak Yosef, yaitu kepala rabi di Israel. Berita ini mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2016, Rabi ini berkhotbah di depan jemaatnya di sebuah rumah ibadat. Dia berkata seperti ini. Menurut hukum Yahudi,
Orang bukan Yahudi tidak boleh tinggal di tanah Israel. Jika seorang kafir tidak setuju untuk mengambil 7 hukum Nuh, kita harus mengirimnya ke Arab Saudi. Satu-satunya alasan non-Yahudi masih diizinkan untuk tinggal di negara Yahudi adalah fakta bahwa Mesias belum tiba. Jika tangan kita kuat, jika kita memiliki kekuatan untuk memerintah, itulah yang harus kita lakukan. Tapi masalahnya tangan kita tidak kokoh dan kita menunggu kedatangan Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari apa yang kita dengarkan tadi, saya mau simpulkan bahwa Rabi ini berkata bahwa Yesus bukan Mesias. Karena apa, saudara? Karena dia mengajarkan bahwa kami ini masih menunggu Mesias dan Mesias belum tiba. Jadi jelas kepala Rabi ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, benarkah Yesus bukan Mesias? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berkata, ya, kalau orang yang berkapasitas yang seperti itu, yang mengatakan Yesus bukan Mesias, ya kemungkinan Yesus bukan Mesias. Mengapa? Yang pertama, dia itu adalah orang yang sebangsa dan setanah air dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita bukan sebangsa dan setanah air dengan Tuhan Yesus, jadi tentu Rabi itu lebih tahu daripada kita. Lalu kemudian juga mungkin ada di antara kita yang berkata juga, Rabi Yahudi itu dia bukan rakyat biasa loh ya. Dia seorang pengajar hukum. Dia orang yang mempelajari hukum dengan baik. Oleh sebab itu dia menjadi rabi. Jadi bukan rakyat biasa. Jadi perkataannya itu bukan perkataan sembarangan. Kemudian juga mungkin ada yang berkata, dia bukan saja seorang rabi, tetapi dia seorang kepala rabi. Kalau dia seorang kepala rabi, berarti kapasitas orang ini, pengetahuannya akan firman Tuhan itu sudah begitu luar biasa. Jadi saudara, apa tanggapan saudara terhadap pernyataan yang seperti ini? Apakah saudara percaya karena kapasitas orang yang begitu luar biasa ini, lalu kemudian kita percaya kepada pengajarannya bahwa Yesus itu bukan Mesias? Saudara, kita harus mencari bukti dan kita harus mencari dari sumber yang benar-benar bisa dipercaya, yaitu firman Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Di sana firman Tuhan menuliskan begini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara, setidaknya ada 4 bukti atau 4 alasan yang dikemukakan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 bukti dan saya singkat supaya kita bisa ingat dengan kata bank, ya, B-A-N-K. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pertama B yaitu berani. Saudara, Yesus berani menghadapi penderitaan besar yang akan dia hadapi di Yerusalem yang mengakibatkan kematiannya. Dan ini Tuhan Yesus memberitahukan sebanyak 2 kali sudah kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita di Yerusalem. Tapi Yesus tidak takut menghadapi penderitaan ini, bahkan kematiannya di Yerusalem.
Saudara, di ayat yang ke-32 di sana dituliskan bahwa Yesus sedang berjalan dalam perjalanan ke Yerusalem, ya. Saudara, sampai kepada kisah kita ini, Tuhan Yesus itu paling tidak sudah menempuh setengah perjalanan ke Yerusalem. Kita perhatikan di dalam gambar, saudara bisa melihat, ya, di sana itu ada kota Kapernaum dan yang di bawah itu Yerusalem, dan saudara bisa melihat garis yang tebal itu adalah perjalanan Tuhan Yesus dari Kapernaum ke Yerusalem. Ya. Jadi itu dari Kapernaum ke Yerusalem itu ada sekitar 197 km. Dan pada kisah ini setidaknya Yesus itu sudah sampai lebih, mungkin sudah lewat dari kota Perea, ya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Yesus sudah sampai di kota Perea. Jadi sekarang dalam kisah ini Yesus itu sudah keluar dari Perea, mungkin sudah dekat dengan Yerusalem, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu ada progresivitas perjalanan Tuhan Yesus, ya. Dari Kapernaum dia terus berjalan mendekati Yerusalem. Artinya, saudara, Yesus tidak menghindar dari penderitaan dan kematian yang akan dia hadapi di Yerusalem. Walaupun Yesus tahu penderitaan apa yang akan dia alami. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tahu sedetailnya penderitaan dia dicambuk dengan sadis. Yesus tahu sedetailnya ketika dia sudah dicambuk dengan tubuh yang luka, dia tahu dan dia bisa merasakan. Saudara, Yesus tahu sedetailnya penderitaan ketika dia memikul salib ke Golgota dan dia dipukuli dan kemudian dia juga dihina. Saudara, Yesus tahu sedetailnya penderitaan ketika tangannya dipaku dan terpaku di salib. Saudara, Yesus tahu sedetailnya ketika kakinya dipaku dan terpaku di salib. Saudara, Yesus tahu sedetailnya penderitaan terpaku di kayu salib. Jadi saudara, Yesus tahu persis semua penderitaannya, baik penderitaan fisik, jiwa maupun rohani. Satu penderitaan yang begitu sempurna, saudara. Satu penderitaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yesus tahu sedetail-detailnya penderitaan apa yang akan dia hadapi. Tetapi tidak sedikit pun Yesus gentar menghadapi semuanya itu. Dia begitu berani berjalan terus menuju ke Yerusalem. Jika saudara dan saya tahu sedetailnya penderitaan yang akan saudara dan saya hadapi di satu tempat, pertanyaan saya adalah, apakah saudara berani ke tempat itu untuk menghadapi penderitaan kita itu? Dan penderitaan itu akan mengakibatkan kematian kita. Saya percaya banyak sekali orang akan menghindar dari tempat itu dan tidak akan berani menuju ke tempat itu karena tempat itu akan memberikan kesengsaraan yang begitu luar biasa dan kemudian mengakhiri kehidupannya di sana. Dan kita melihat begitu banyak di berita, ya, orang-orang yang mau ditangkap. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan masuk penjara saja. Orang sudah menghindar, orang sudah lari. Apalagi akan menghadapi sengsara seperti Tuhan Yesus. Dan di sana dia akan mengalami kematian. Tentu banyak sekali orang tidak mau seperti itu. Tentu banyak orang lain takut untuk menghadapi seperti itu dan menghindar. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak takut dan dia tidak menghindar. Padahal Tuhan Yesus sangat-sangat bisa menghindar kalau dia mau, saudara. Ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus tidak dipaksa ke Yerusalem. Dalam arti Yesus itu tidak ditangkap lalu kemudian dibawa paksa ke Yerusalem. Tidak, saudara. Yesus itu bebas. Dia mau ke Yerusalem atau tidak, dia tidak dipaksa oleh orang. Dia bebas. Jadi kalau dia mau menghindar, dia bisa, saudara. Lalu kemudian saudara, di dalam kisah-kisah sebelumnya, bukankah Yesus berhasil menghindar dari bahaya, ya? Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus itu menghindar
supaya dia tidak mendapatkan kesusahan. Lalu kemudian waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang ada di rumah ibadat pada hari Sabat, Tuhan Yesus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan dengan mudah Tuhan Yesus bisa menghindar dari bahaya itu. Saudara, melalui kedua kisah ini, jelas Tuhan Yesus itu bisa menghindar saudara dari kesengsaraan dan kematiannya ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghindar. Dia tidak melakukannya dan dia tidak takut. Dia berani menghadapi itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus sangat-sangat bisa menghindar sebab Yesus punya kuasa bisa meminta malaikat untuk membantu dia. Kalau di dalam Matius 26 ayat 53, di sana Tuhan Yesus pernah berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Saudara, ini artinya apa? Tuhan Yesus punya kuasa itu, supaya malaikat itu bisa datang membantu dia, saudara. Tetapi apakah Tuhan Yesus melakukannya? Tidak, saudara. Dia tidak menghindar dengan cara seperti itu. Dia tetap pergi ke Yerusalem untuk menghadapi kesengsaraannya. Yang ketiga, Yesus sangat-sangat bisa menghindar sebab dia sendiri punya kuasa, saudara. Dia tidak perlu pakai malaikat, dia sendiri saja, nggak usah orang lain, dia sendiri saja. Dia mampu dengan kuasanya untuk menghindari dari kesengsaraan dan pembunuhannya tersebut di kota Yerusalem. Dan saudara, kita tahu ya pada kisah-kisah sebelumnya itu Tuhan Yesus pernah meloloskan diri dari upaya pembunuhan orang Nazaret. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di sinagog rumah ibadat di Nazaret, dan kemudian kata-kata Tuhan Yesus itu sepertinya menusuk hati mereka dan mereka marah. Mereka membawa Tuhan Yesus di pinggir jurang mau melemparkan Tuhan Yesus. Tapi saudara, Tuhan Yesus begitu gampang melewati mereka dan Tuhan Yesus bebas. Saudara, Tuhan Yesus melewati mereka dengan cara yang ajaib. Ini artinya apa? Tuhan Yesus punya kuasa, saudara, untuk menghindar kesengsaraan dan kematiannya di Yerusalem. Tetapi Yesus tidak menghindarinya. Dan yang keempat, jangan lupa saudara. Saudara, Tuhan Yesus di dalam hal ini dia tidak bersalah sehingga dia harus menanggung kesengsaraan dan kematian di Yerusalem. Tidak ada satu kesalahan pun yang layak untuk dia menghadapi hukuman kesengsaraan seperti itu. Jadi bisa saja Tuhan Yesus beralasan, saya tidak bersalah. Bisa saja dia menghindar saudara dengan pemikiran seperti itu. Kenapa saya harus sengsara di Yerusalem? Saya tidak memiliki kesalahan. Tetapi saudara, walaupun Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan dirinya sendiri, Tuhan Yesus tidak menghindar dan dia tetap berjalan ke Yerusalem menyerahkan dirinya sendiri. Saudara, kita tahu Yesus hadapi semua itu dan dia mati di salib. Pertanyaan saya adalah, jika Yesus bukan Mesias, apakah Yesus berani hadapi penderitaan besar itu dan mati di salib, apalagi dia sendiri tidak bersalah? Saya sangat-sangat percaya jika Yesus bukan Mesias, maka dia tidak akan berani. Pasti dia akan menghindar. Tapi karena Yesus benar-benar Mesias, maka Yesus berani, Yesus tidak menghindari kesengsaraan dan kematiannya tersebut. Alasan atau bukti yang kedua, yaitu ambisi. Saudara, ambisi adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu. Yesus bukan saja berani, tetapi dia juga berambisi menghadapi kesengsaraannya dan menghadapi kematiannya itu. Ambisi Yesus terekspos dari tindakannya di ayat 32, yaitu pada saat Yesus berjalan di depan murid-muridnya. Saudara,
di sana di ayat ke-32 dituliskan bahwa para murid heran, takjub, kagum, bukan cemas, saudara ya. Di sana dituliskan cemas, tetapi banyak sekali terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan heran, takjub, dan kagum. Para murid-murid heran, takjub, dan kagum kepada Yesus karena mereka sudah diberitahu oleh Yesus bahwa Yesus akan menghadapi penderitaan dan kesengsaraan dan kematiannya di Yerusalem. Tetapi dia tidak menghindar, dia tetap ke Yerusalem, bahkan dia berjalan di depan mereka, saudara. Seperti seorang yang berjalan ingin mendapatkan satu penghargaan dan kehormatan di Yerusalem. Dia berjalan dengan begitu berhasrat, dia berjalan dengan penuh keinginan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid juga tahu bahwa di Yerusalem Tuhan Yesus itu memiliki banyak musuh, orang-orang yang memusuhi dia. Murid-murid juga tahu di sana dia akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu yang selama ini ingin membunuhnya. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalemnya, berjalan di depan murid-murid, dia tidak kelihatan stres, saudara. Dia tidak kelihatan susah, dia tidak kelihatan gelisah, saudara. Karena apa? Karena dia itu sungguh-sungguh berhasrat untuk menghadapi itu semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau, hasratnya itu dia bukan menyerahkan dirinya untuk menghadapi penderitaan itu. Kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa berhasrat untuk mengadakan pemberontakan di Yerusalem. Kenapa saudara? Kita masih ingat ya, di kisah-kisah sebelumnya Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat memberi makan 5.000 laki-laki dewasa. Itu di daerah orang Yahudi. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 laki-laki dewasa, itu di daerah orang non-Yahudi. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus punya simpatisan 9.000 laki-laki dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau mengerahkan mereka, itu tidak susah kalau dia mau mengadakan pemberontakan. Menurut ahli sejarah, prajurit Romawi yang ada di Yerusalem pada saat itu tidak lebih dari 500 prajurit. Dan 500 prajurit itu bukan prajurit yang benar-benar terlatih, prajurit yang benar-benar ahli berperang. Tidak, saudara. Itu prajurit-prajurit yang mayoritas itu prajurit-prajurit biasa. Jadi saudara jangan katakan 9.000 lah. Katakan 10% saja dari orang yang mau mengikut Tuhan Yesus untuk memberontak ya, simpatisan itu ya. 10% dari 9.000, sudah 900 orang saudara. Sudah hampir 2 kali lipat banyaknya dari prajurit yang ada di kota Yerusalem pada saat itu. Jadi jelas sekali kalau Tuhan Yesus mau melakukan pemberontakan, dia berhasrat seperti itu. Tidak susah bagi Tuhan Yesus, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ambisi Tuhan Yesus ke Yerusalem bukan untuk itu, melainkan menghadapi penderitaan dan mati di sana. Saudara, ambisi Tuhan Yesus itu diperjelas ketika kata-kata terakhirnya di kayu salib. Dan dia mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai artinya dia sudah mengerjakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Sudah selesai berarti tanggung jawab yang diberikan kepadanya sudah dilakukan semua. Saudara, itulah hasrat dari Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali dia ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, menderita dan mati di sana. Itu hasratnya. Untuk apa? Untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita sama-sama tahu dan Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya itu sampai selesai dan dia mati di kayu salib. Pertanyaan saya,
Jika Yesus bukan Mesias, apakah Yesus akan berambisi menghadapi penderitaan dan kemudian mati di kayu salib seperti itu? Saya sangat-sangat percaya jika Yesus bukan Mesias, Yesus tidak akan berambisi seperti itu. Tapi karena Yesus benar-benar adalah Mesias, oleh sebab itu dia punya ambisi seperti itu. Menuju ke Yerusalem dan mati di atas kayu salib. Saudara, yang ketiga, alasan yang ketiga ya, saudara, alasan yang ketiga dari kata N, yaitu nubuat. Saudara, nubuat itu artinya pengetahuan akan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Nubuat itu beda dengan ramalan ya. Ramalan itu hanya perkiraan akan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Nubuat itu pasti terjadi, sedangkan ramalan itu tidak pasti terjadi, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Saudara, di ayat 33, Yesus menubuatkan hal-hal yang akan terjadi padanya. Nubuat yang ketiga kalinya ini yang ditulis di dalam bagian firman Tuhan ini ya adalah nubuat yang ketiga kalinya setelah Yesus menubuatkan penderitaannya di Markus pasal 8 dan pasal 9. Saudara, nubuat yang Tuhan Yesus nubuatkan di pasal ini lebih mendetail daripada pasal 8 dan pasal 9. Mari kita lihat nubuat Tuhan Yesus. Saudara, dia berkata akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan jelas sekali di sana ya, Tuhan Yesus mengatakan dia diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bukan kepada orang lain. Jelas di sana disebutkan bukan satu pihak orang saja, tetapi ada dua pihak, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan itu jelas hukuman yang diberikan oleh mereka ini adalah hukuman mati, bukan hukuman yang lain. Dan yang ketiga, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, poin pertama dan poin ketiga itu dilakukan oleh Sanhedrin, yaitu mahkamah agama, anggota-anggota mahkamah agama orang Yahudi. Orang-orang yang memang memahami firman Tuhan, tetapi mereka sendirilah yang melakukan hal yang tidak terpuji ini kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi ini akan mengadakan tindakan mengolok-olok Tuhan Yesus. Bangsa Romawi ini akan meludahi dia, mencambuk Tuhan Yesus, lalu kemudian bangsa Romawi ini jugalah yang akan membunuh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun tidak tertulis siapa-siapa yang melakukan ini, Yesus tahu mereka-mereka inilah yang melakukannya. Memang Yesus tidak memberitahukan orang-orang tersebut, tetapi Yesus tahu. Inilah orang-orang yang akan terlibat di dalam kesengsaraan dan pembunuhannya. Lalu kemudian yang ke-8, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, ini tindakan dari Tuhan Yesus. Dia berkata sesudah 3 hari dia akan bangkit. Saudara, total ada 9 nubuat yang Tuhan Yesus sebutkan. Ya, 9 nubuat. Saudara, menurut catatan sekelompok ilmuwan, kemungkinan untuk menggenapi hanya 8 nubuatan saja, itu adalah 1:100 juta miliar. Begitu sangat tidak mungkin ya bisa terjadi seperti itu. 1:100 juta miliar kemungkinannya. Tapi itu semua terjadi, saudara. Tidak ada satu nubuat pun dari 9 nubuat yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak terjadi. Semuanya terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, walaupun perjanjian lama tidak mencatat sedetail itu yang Tuhan Yesus hadapi, tapi Tuhan Yesus itu bisa menyatakan semuanya itu, bisa menubuatkan semuanya itu.
Pertanyaan saya adalah, dari mana Tuhan Yesus tahu, saudara? Kalau dia bukan benar-benar seorang Mesias. Pertanyaan saya adalah, jikalau Yesus bukan Mesias, apakah Yesus sanggup menubuatkan sedetail itu semua dan semuanya itu terjadi? Saya sangat-sangat percaya jika Yesus bukan Mesias, dia tidak akan bisa menubuatkan semuanya itu sedetailnya dan kemudian semuanya itu terjadi. Kalau bernubuat tidak terjadi, itu bukan nubuat, saudara, tapi lu buat sendiri gitu ya. Tapi nubuat ini adalah sesuatu yang dikatakan akan terjadi, pasti terjadi, dan itu terjadi semua. Karena Yesus benar-benar adalah Mesias, maka Yesus bisa menubuatkan penderitaan kematiannya seperti itu dan semuanya terjadi semua. Lalu kemudian alasan atau bukti yang keempat, yaitu huruf K, yaitu kuasa. Saudara, Yesus bukan saja berani, Yesus bukan saja berambisi, Yesus bukan saja sanggup bernubuat, tetapi Yesus juga berkuasa membangkitkan dirinya sendiri dari kematiannya sendiri. Saudara, frasa ia akan bangkit di ayat 34, ya saudara bisa lihat gambar di sana. Bahasa Yunaninya anastesetai. Itu artinya dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Saudara, kalau di dalam Alkitab kita perhatikan ya, kalau berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kebanyakan itu kebangkitannya bersifat pasif. Artinya apa? Allah Bapa yang membangkitkan dia. Atau ada Roh Kudus yang membangkitkan dia. Tetapi ada sekitar 9 kali yang ditulis di dalam Alkitab bahwa kebangkitan Yesus itu secara aktif, yaitu Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Artinya saudara, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah karya Allah Tritunggal. Saudara, jika Yesus hanya bisa membangkitkan orang lain dari kematiannya, tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, Yesus tidak layak menyebut dirinya akulah kebangkitan. Yohanes 11:25. Arti akulah kebangkitan itu artinya Yesus berkuasa membangkitkan siapa saja dari kematian termasuk dirinya sendiri. Tidak seorang pun bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematiannya sendiri. Nabi besar manapun tidak bisa. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama tidak ada nabi besar yang bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Pertanyaan saya, jika Yesus bukan Mesias, apakah Yesus berkuasa membangkitkan dirinya sendiri dari kematiannya? Saya sangat-sangat percaya jika Yesus bukan Mesias, dia tidak berkuasa membangkitkan dirinya sendiri dari kematiannya. Tapi karena Yesus benar-benar Mesias, maka dia berkuasa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Saudara, 4 bukti ini jelas sekali menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Jangan percaya kepada ajaran-ajaran yang lainnya mengatakan Yesus itu bukan Mesias, saudara. Dan saya melihat di luar sana begitu banyak dari medsos dan ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias. Dan dari orang Yahudi sendiri kita tahu yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai sekarang seperti berita tadi orang Yahudi ya, banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, ada satu ayat yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, yaitu para rasul ya, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya apa, saudara? Rasul Paulus mau mengatakan, jikalau ada orang yang kapasitasnya begitu luar biasa memberitakan Injil yang berita Injilnya beda, saudara, sekalipun dia itu seorang malaikat, jangan percaya kepada pengajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kenapa Paulus bisa begitu yakin. Dan dia berkata, jikalau seorang malaikat pun yang memberitakan Injil yang berbeda, jangan percaya. Kenapa dia bisa begitu yakin mengatakan hal yang seperti itu? Saudara dan saya tahu Rasul Paulus itu bertobat karena dia melihat langsung Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang berbicara kepada dia langsung, oleh sebab itu dia bertobat. Jadi saudara, berita yang dia terima itu sehingga membuat dia bertobat itu adalah dari Tuhan Yesus langsung. Tidak ada perantaraan manusia. Oleh sebab itu Paulus begitu yakin, kalaupun ada seorang malaikat yang memberitakan berita Injil yang beda, jangan percaya. Karena Paulus tahu Injil inilah yang paling benar ajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh ingat, kapasitas sehebat apapun dari orang itu, ketika dia mengatakan Yesus bukan Mesias, jangan percaya. Karena kita sudah jelas ya 4 bukti, dan kemudian juga ditambah dengan pengajaran Rasul Paulus ini, jelas mengatakan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami boleh diyakinkan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Pengajaran dari manapun, siapapun yang mengajarkannya tidak akan menggoyahkan kami. Untuk kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Biarlah sampai kami menutup mata kami, sampai terputus nafas kami tetap percaya Yesus adalah Mesias. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh percaya dan tidak akan goyah bahwa Engkaulah Mesias kami, bahwa Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Tidak ada lain yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama duduk semeja dengan Tuhan Yesus untuk menerima perjamuan kudus. Seperti murid-murid duduk dengan Tuhan Yesus, inilah satu kesempatan yang indah untuk kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita naikkan pujian. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhenti
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, mari kita akan sama-sama membaca bacaan bertangkapan supaya kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Saya mempersilahkan Bapak Ibu yang di rumah boleh duduk kembali. Saudara, perjamuan kudus bukan perjamuan ala kadarnya, bukan perjamuan makan-makan yang seperti kita lakukan, tetapi perjamuan ini disebut kudus oleh karena Tuhan mengorbankan darahnya yang kudus. Dan perjamuan ini menjadi peringatan akan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Saudara, saya mengundang saudara yang sudah menerima baptisan kudus, saudara bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Dan bagi saudara yang belum menerima baptisan kudus, ada waktunya nanti setelah saudara menerima baptisan kudus, saudara bisa menerima perjamuan kudus. Saudara, kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampunan daripada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat kepada kita semua
untuk mengawali kita mengakui dosa dan juga meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, saya mempersilakan saudara semua berdoa di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan juga memohon ampun kepada Tuhan. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama menerima perjamuan kudus walaupun saudara ada di rumah, tidak langsung berhadapan dengan saya yang memimpin perjamuan, tetapi biarlah penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita dalam perjamuan kudus ini, kita tidak surut. Kita boleh tetap menghargai perjamuan kudus yang kita adakan walaupun saudara ada di rumah. Saudara dikasih Tuhan, malam pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya, kemudian mereka makan perjamuan yang terakhir. Dan perjamuan terakhir itu adalah perjamuan untuk mengenang Dia yang akan sebentar lagi mengalami kesengsaraan, mati disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Saudara, pada malam hari itu Tuhan Yesus mengambil roti. Dan kemudian Dia mengucap syukur atas roti itu, lalu kemudian Dia memecahkan roti itu dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus juga mengambil cawan dan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, saya mengajak saudara semua bangkit berdiri. Mari kita pegang roti kita. Saya memberikan saudara kesempatan untuk berdoa bersama-sama di dalam hati saudara, atau saudara mau bersuara, kita doakan sebelum kita menerima roti ini. Mari kita angkat roti ini dan mari dengan ucapan syukur kita menerima roti ini. Sekali lagi, sebelum kita menerima anggur ini, mari kita berdoa untuk anggur ini.
Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur ini dan penuh dengan ucapan syukur kita menerima anggur ini. Saudara, kita sungguh bersyukur dengan perjamuan kudus ini, biarlah kita boleh ingat selalu akan pengorbanan Tuhan Yesus yang membuat kita sadar setiap harinya bahwa kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Walaupun kami ada di rumah, kami tidak langsung menerima perjamuan kudus ini di gereja, tetapi kami percaya jikalau kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, penghargaan, penghormatan kami ya Tuhan, maka Engkau sungguh berkenan kepada perjamuan kudus yang kami terima ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus kita selesai. Bapa, inilah kami di hadapan-Mu yang datang mengakui dosa dan kesalahan kami dan juga memohon ampun. Sehingga Engkau melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Supaya ketika kami sudah menerimanya, ini boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, bukan sebaliknya. Biarlah kami bukan hanya saja meminta ampun kepada Engkau ya Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kami, tetapi kami berjuang di dalam kehidupan kami untuk tidak mudah jatuh di dalam dosa dan kesalahan ya Tuhan. Untuk kami boleh berjuang untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini membuat kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias kita dan tidak ada Mesias yang lain selain daripada Yesus. Kita akan naikkan doksologi, kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kita, iman kita, untuk kita boleh tetap percaya Yesus yang kita sembah selama ini adalah Mesias yang sesungguhnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan setelah kita menerima perjamuan kudus ini. Biarlah kita boleh tetap menjaga kekudusan hidup kita. Dan kemudian saudara, mungkin tidak begitu lama lagi ya kita melihat situasi, dan kalau memungkinkan maka kita akan mengadakan ibadah di gereja kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi saudara, mari kita menjaga kesehatan kita sampai nanti pada saat kita ibadah di dalam gedung gereja ini, kita bisa mengikuti ibadah di dalam gedung gereja ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat berhari Minggu. harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap hatimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa guru